Saya tanya, yang kau banggakan sebagai Habib Kuitang pernahkah menjadi imam Masjidil Haram? Orang pertama kali yang menjadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Batawi, yang kemudian dilangsungkan estafetnya oleh Syekh Nawawi Bantani, dan kemudian dilanjutkan oleh Syekh Khotib Minangkabau, ulama kita. Anda lucu, Anda bela-bela. Dari dulu tidak ada strategi, makanya jangan kaget. Kita jangan kaget kalau dari oknum-oknum klan Mbak Alawi mereka tidak mau istilahnya masuk kepada NU pada waktu itu. Nah, kalau sekarang ya kembali lagi kepada fatwanya Ki Fuad Hasyim. Ini buku yang menjelaskan tentang sejarah awal mula kitab kuning di pesantren Indonesia dan Thorikoh menyebar di Indonesia. Ini baru limited edition, Pak. Karena orang-orang tidak paham. Satu, yang kita tolak ketika ada di website, saya paham itu dari siber-siber mereka. Mereka mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari ini ketika mendirikan Nahdlatul Ulama, termasuk para founding father kita, mau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu tanggalnya atas restu daripada Habib Ali Habsyi Kuitang. Itu saya nyatakan salah besar. Karena Anda harus paham, sejarah-sejarah yang di Indonesia ini sudah berubah drastis melalui Snok tadi itu. Ini ada beberapa keterangan ya mengenai tentang zaman orientalis ke Indonesia. Satu itu. Yang kedua, ketika di Indonesia ada yang mengagungkan Habib Kuitang, yang katanya dia ini adalah orang pertama yang mendirikan taklim, metode pengajaran di Indonesia, itu bohong. Anda ini orang Indonesia, tinggal ini orang Indonesia, Pak. Kalau begitu kemana perjuangannya Syekh Junaid Batawi? Syekh Junaid Batawi ini lebih duluan daripada dia. Yo, kan ini sampai beliau melahirkan murid-murid hebat seperti Syekh Nawawi. Nah, Syekh Junaid Al-Batawi ini justru orang yang ada di Batavia, walaupun tidak dihiraukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kan begitu. Yang kedua itu, berarti kalau Anda hanya membanggakan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Anda telah khianat dengan ulama kita sendiri. Jauh, secara karamah jauh. Nah, ini kan orang membaca di website, Bapak, yang seakan-akan yang berhasil mengislamkan Batavia, membuat metode pengajaran taklim ini adalah hasil dari Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Salah gitu. Jauh-jauh hari sebelum mereka ada di Indonesia, Syekh Junaid itu sudah menjadi ulama besar. Syekh Junaid Batawi ini hampir dilupakan loh di tanahnya, di Batavia. Kalau sekarang Jakarta, orang sibuk-sibuk jauh kok makomnya Kuitang. Ulama kita yang sebenarnya berjuang dilupakan. Dua poinnya. Yang ketiga, Anda ingat, karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini dia murid kesayangannya Utsman bin Yahya. Saya punya data nih, bukunya nih, ya. Dan nanti saya akan sampaikan di dalam Risalah Sunnah wal Jamaah apa yang disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Habib Ali Al-Habsyi Kuitang ini muridnya Utsman bin Yahya, yang diangkat oleh kolonial Belanda di zaman pemerintahan Hindia Belanda menjadi mufti Batavia pada waktu itu. Logikanya, kalau mereka itu benar-benar ingin memakmurkan bangsa Indonesia, kenapa yang diangkat imigran sebagai mufti Batavia? Kenapa bukan ulama-ulama kita? Padahal ulama Syekh Junaid masih ada di situ pada waktu itu. Justru ulama-ulama kita gerak-gerik syiar agamanya diawasi betul. Itu catat ya. Sampai ada salah satu amanah wasiat yang disampaikan oleh Utsman bin Yahya kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Jadi nggak pakai Habib, saya lupa. Itu Pak Mujib tadinya. Ini fakta. Makanya kalau baca sejarah jangan di website. Di website itu banyak siber-siber dari mereka. Kadang-kadang website dari NU saja keliru kok. Kan begitu. Sekarang kalau memang yang menentukan tanggal kemerdekaan itu adalah Habib Ali Al-Habsyi dari Kuitang, itu kan, ini sudah tidak sinkron.
dari tanggalnya, kapannya, dengan apa yang disampaikan dalam sejarah Bapak Ulama Banten. Orang yang pertama kali didatangi oleh Bung Karno untuk mengusir penjajah itu adalah Abu Yamamah Arif. Itu udah catatan sejarah Banten. Gitu ya. Terus itu sejarah yang sangat keliru, dan itu memang sengaja karena Senok, Pak, yang merubahnya Senok yang mengajukan ke pemerintah Hindia Belanda juga supaya Mufti Batavia yaitu Utsman bin Yahya, ya Senok yang mengajukan. Coba Anda bayangkan. Yang ketiga yang ingin sampaikan berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah atau organisasi NU. Dengan bangganya mereka dari klan Ba'alawi mengatakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak berani mendirikan NU kalau tidak ada izin dari 4 habaib. Dusta itu. Di antaranya ini yang mereka gemar-gemarkan adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Ngapunten, Anda kalau baca di dalam sejarah NU yang benar, yang tidak dirubah, Habib Ali Kuitang dia mendeklarasikan diri sebagai warga Nahdliyin tahun berapa? 1933. Setelah muktamar di Bandung yang ke-13 kalau tidak salah. Ternyata pada waktu itu Kiai Haji Wahab Hasbullah sama Bisri Samsuri, Pak, dari Jombang, kan mengutus salah satu murid untuk mendatangi Habib Ali Kuitang. Ini alasan kenapa NU didirikan di Surabaya, kok nggak di Batavia. Sementara di zaman pemerintahan kolonial Belanda sudah ada mufti. Mufti ini kan orang ahli fatwa. Kenapa ulama-ulama kita memilih Surabaya di Kertopaten, di rumahnya Kiai Haji Wahab Hasbullah? Karena ulama-ulama kita tahu Batavia adalah pusat pemerintahan kolonial Belanda beserta antek-anteknya. NU akan sulit berkembang. NU setelah didirikan 1926 di Surabaya, dari sekian banyak daerah wilayah yang ada di Nusantara, yang tidak berkembang itu di Batavia. Kenapa alasannya? Karena sebelum wafatnya Utsman bin Yahya memberikan amanah kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang begini, kamu jangan sekali-kali ikut organisasi yang ada di pribumi ini, karena mereka sudah punya tujuan mau mendirikan Habib Alawiyah. Tapi ulama kita ya hebat, gak kalah siasatnya. Beberapa murid-muridnya mengajarkan diplomasi ke Batavia, mengajak masyarakat untuk memahami ajaran Nahdlatul Ulama. Singkat cerita, ada salah satu muridnya yang kebetulan dari murid Kiai Haji Wahab Hasbullah yang dekat dengan Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Beliau matur, kenapa di Batavia ini kok sulit berkembang NU? Sementara di daerah-daerah lain itu sudah terbentuk, akhirnya sudah terorganisir lah. Sekarang jenengan setiap ditanya oleh kiai-kiai NU, jenengan mendukung tentang adanya Nahdlatul Ulama didirikan. Tapi jenengan sendiri abu-abu dalam hal memihak ke NU ataupun bukan. Ke Muhammadiyah tidak, ke NU juga tidak, karena dia takut dengan fatwanya Utsman bin Yahya pada waktu itu. Ini perlu serius ini ya, saya jelasin perlahan nih. Setelah itu diundanglah oleh ulama-ulama NU supaya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bisa hadir di muktamar yang ke-13 kalau nggak salah di Bandung. Gitu, Pak. Hadirlah di tahun 1933. Setelah dia hadir di muktamar NU, karena kadung isin bahasane, Habib Ali Al-Habsyi kadung isin. Akhirnya di hadapan Kiai Haji Wahab Hasbullah, di hadapan Kiai NU Muassis NU pada tahun 1933, Habib Ali Al-Habsyi Kuitang mengatakan dirinya adalah warga NU. Jadi dia memproklamirkan sendiri. Memproklamirkan sendiri. Ingat tuh sejarah yang nyata. Kita punya sejarah ini yang banyak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau Anda bangga, monggo. Tapi awas, kalau Anda hanya membanggakan mereka saja, melupakan Syekh Junaid Batawi, berarti Anda bohong. Itu namanya asobiyah. Kalau bagi kami lebih bangga kepada Syekh Junaid Batawi daripada kepada Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Masuk. Yang sebenarnya perjuangannya gak ada apa-apanya. Saya tanya, yang kau banggakan sebagai Habib Kuitang pernahkah menjadi imam Masjidil Haram? Orang pertama kali yang menjadi imam Masjidil Haram adalah Syekh Junaid Batawi.
yang kemudian dilangsungkan estafetnya oleh Syekh Nawawi Bantani dan